Salam kerahiman. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam acara peran Bunda Maria dalam kehidupan Suster Faustina. Semuanya diambil dari buku diary Suster Faustina. Nah, hari ini adalah pertemuan yang ke-17. Dan yang mau kita bahas bersama-sama adalah apa ya? Yang dikatakan oleh Bunda Maria pada Suster Faustina. Khususnya tentang 3 hal. 1, tentang kongregasi baru. Itu ada di 625. Juga Bunda Maria berbicara kepada Suster Faustina tentang kedatangan Yesus yang kedua. Juga tentang betapa besar belas kasih Tuhan. Ada di 635. Dan satu lagi, Bunda Maria bercerita tentang 7 pedang yang menusuk hatinya. Itu ada di 786. Kita mulai ya, kita bahas satu persatu. Bunda Maria berbicara kepada Suster Faustina tentang kongregasi baru. Kita semua tahu ya, Suster Faustina diminta oleh Yesus untuk mendirikan kongregasi baru. Dan ini menjadi suatu tugas yang berat sekali karena Suster Faustina berpikir nggak mungkin dia membuat kongregasi baru. Dia nggak mungkin meninggalkan kongregasinya yang lama dan membuat yang baru. Ini mendatangkan sesuatu yang sangat menyedihkan juga, menurut dia nggak mungkin ya. Tapi kok Yesus minta? Yesus minta pada Suster Faustina untuk mendirikan kongregasi baru. Nah, kita lihat di 625. Di situ dikatakan, ketika Suster Faustina berdoa, Bunda Allah berkata, "Hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi. Tak henti-hentinya bersatu dengan Allah." Itu nasihatnya Bunda Maria kepada Suster Faustina. Hidupmu harus seperti hidupku. Jadi hidupnya Suster Faustina harus meneladan hidupnya Bunda Maria yang sunyi dan tersembunyi. Enggak menonjolkan diri, enggak banyak beraktivitas, tapi sunyi, diam, tersembunyi. Tapi tidak henti-hentinya bersatu dengan Allah. Kedua, Bunda Maria juga minta berdoa bagi manusia. Suster Faustina diminta oleh Bunda Maria berdoa. Karena begitu pula dengan hidupnya Bunda Maria. Dia selalu berdoa buat kita semua manusia. Dan yang ketiga, tugasnya Suster Faustina adalah menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Itu yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Nah, kalau kita bicara tentang kongregasi baru, kita mungkin mundur satu nomor ya, kita lihat di 624. Itu terjadi pada tanggal 18 Maret 1936. Yesus minta Suster Faustina itu untuk action, untuk lakukan sesuatu. Nah, karena Suster Faustina diminta oleh Yesus untuk mendirikan kongregasi, sedangkan Suster Faustina merasa nggak mungkin dia keluar dari kongregasi tersebut, maka Suster Faustina minta pada Yesus, "Yesus, berbuatlah sesuatu supaya mereka, para superior, mengusir aku." Jadi untuk Suster Faustina ada alasan untuk keluar dari kongregasinya karena Suster Faustina diusir dari kongregasi tersebut. Jadi dia minta kepada Yesus supaya mereka mengusir aku dari kongregasi. Karena nggak mungkin Suster Faustina mengundurkan diri ya. Nah, besoknya Suster Faustina mau dipindah ke Warsawa. Buat Suster Faustina, apakah ini pertanda? Apakah Tuhan menjawab doanya dia, harapannya dia dengan dia mau dipindah ke Warsawa? Tapi di sana Suster Faustina katakan, "Aku nggak ke Warsawa. Aku bahkan akan keluar dari kongregasi ini." Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina ya kepada Mother.
Dan Mundar katakan, engkau tahu apa? Pergi aja. Karena kamu ditugaskan pergi ke Warsawa, ya kamu pergi ke Warsawa. Jangan cemas soal perjalanan itu. Karena perjalanan kamu ke Warsawa bukan perjalanan buang-buang waktu. Maka Suster Faustina pergi ke Warsawa. Nah, itu yang dialami oleh Suster Faustina ya. Tentang permintaan Yesus untuk mendirikan kongregasi. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat lagi peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan pendirian kongregasi tersebut. Nah, yang berikut, Bunda Maria juga berkata kepada Suster Faustina tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Itu ada di 635. Terjadi 25 Maret 1936. Dan Suster Faustina bercerita pada waktu itu dia sedang dalam meditasi. Aku melihat Bunda Allah berkata, betapa menyenangkan hati Allah, jiwa yang dengan setia mengikuti bisikan-bisikan rahmat-Nya. Jadi dalam hal ini Bunda Maria memberitahu Suster Faustina untuk menyenangkan hati Allah adalah kalau Suster Faustina dan kita semua juga kalau mau menyenangkan hati Allah, maka kita perlu setia mengikuti bisikan-bisikan rahmat-Nya. Bunda Maria katakan kepada Suster Faustina, aku memberi juru selamat kepada dunia. Dan engkau harus berbicara kepada dunia tentang kerahimannya yang besar. Jadi kayak ada bagi tugas ya. Bunda Maria katakan dia melahirkan juru selamat ke dunia, dan Suster Faustina begitu juga dengan kita semua punya tugas untuk berbicara kepada dunia tentang kerahimannya yang besar. Dan bukan hanya mewartakan, bukan hanya bercerita tentang kerahiman Tuhan yang besar, tapi juga kita punya tugas untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua. Mempersiapkan dunia ya, jadi bukan skop kecil, bukan yang penting saya siap, tapi mempersiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua. Ia akan datang bukan sebagai juru selamat yang rahim, tapi sebagai hakim yang adil. Ini jelas dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Seperti di diary yang lain juga, Yesus katakan, inilah saat kerahiman. Saat aku datang sebagai juru selamat yang maha rahim. Jangan menunggu pintu kerahiman ditutup. Nanti kalian semua harus masuk kepada pintu keadilan. Di sini Bunda Maria katakan ia akan datang pada waktu kedatangan yang kedua ya. Bukan sebagai juru selamat yang maha rahim lagi, tapi sebagai hakim yang adil. Betapa mengerikan hari itu. Itu yang diungkapkan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Sudah ditentukan hari penghakiman. Hari kemurkaan ilahi. Jadi kita atau Suster Faustina diminta oleh Bunda Maria untuk menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Karena pada waktu itu Yesus datang bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim yang adil. Hari yang mengerikan. Hari penghakiman. Bahkan para malaikat pun gemetar menghadapinya. Itu yang dikatakan oleh Bunda Maria. Oleh sebab itu, sementara masih ada waktu untuk kerahiman, berbicaralah kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman yang besar ini. Inilah waktu kerahiman. Sekarang saat kerahiman. Oleh sebab itu Bunda Maria katakan, selama masih ada waktu, sekarang ini, wartakan, ceritakan, perkenalkan tentang kerahiman Tuhan tersebut. Dan kalau engkau tinggal diam, kalau Bapak Ibu para devosan kerahiman juga tinggal diam, maka pada hari yang mengerikan itu, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa. Kita punya tanggung jawab. Kita sudah tahu kerahiman Tuhan, kita sudah mengalami kerahiman Tuhan, kita
banyak tahu ya tentang betapa Allah Maha Rahim, tahu keinginan Tuhan, tahu harapan Tuhan. Tuhan pakai kita supaya menjadi rasulnya, kita sudah banyak tahu. Tapi kalau kita diam aja, maka pada hari penghakiman tersebut, pada waktu itu, kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap sejumlah besar jiwa. Kita tahu orang itu sekarat, orang itu perlu didoakan, orang itu perlu diceritakan, diperkenalkan tentang kerahiman Tuhan. Jangan putus asa, jangan marah, jangan kecewa sama Tuhan, dan seterusnya. Dan kalau kita diam saja, kita tidak mewartakan kerahiman Tuhan, tidak memperkenalkan Tuhan yang Maha Rahim kepada orang tersebut, maka dikatakan di sini, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa. Bunda Maria katakan lebih lanjut, jangan takut. Setialah sampai akhir. Aku simpati padamu. Kata-kata Bunda Maria ini juga berlaku buat kita semua. Sekarang Bunda Maria ada di hadapan kita, dia berbisik pada kita, katakan, jangan takut. Jangan takut anakku. Setialah sampai akhir dengan berbagai macam persoalan hidup, tantangan hidup, jatuh bangun, tapi Bunda Maria katakan, jangan takut tapi setialah. Setia sampai akhir. Dan Bunda Maria katakan, aku simpati kepadamu. Ada belas kasih Tuhan yang besar yang mau dicurahkan pada saat ini ya, pada saat kerahiman. Oleh sebab itu, Tuhan memakai kita semua para devosan untuk menjadi saluran berkat-Nya, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memperkenalkan, mewartakan, memberitakan tentang kerahimannya Tuhan supaya bisa dikenal, dinikmati, dihayati, direnungkan, dialami oleh orang-orang yang belum kenal kerahiman Tuhan, dan mereka juga akan menjadi rasul-rasul kerahiman dengan mewartakan, menceritakan pengalamannya, bagaimana kerahiman Tuhan mereka alami, mereka rasakan. Suster Faustina juga mendengar cerita dari Bunda Maria tentang 7 pedang menusuk hati Bunda Maria. Itu ada di 786. Terjadi pada tanggal 30 November 1936 dalam ibadat sore. Tiba-tiba Suster Faustina merasa sakit ya, sakit yang menembus jiwaku katanya, sakit yang luar biasa yang menembus jiwaku. Dan di sana dia melihat karya ini melampaui kekuatanku, melampaui kemampuanku. Karya ini adalah karya pendirian kongregasi baru. Jadi Suster Faustina melihat, nggak mungkin saya bisa mendirikan kongregasi yang baru untuk memenuhi apa yang Yesus minta. Sehingga di situ dikatakan, karya ini melampaui kekuatanku. Nggak mungkin. Aku merasa rahmat yang besar itu bahkan dapat menjadi suatu penderitaan. Jadi dia menerima rahmat yang besar, mau dipakai Tuhan untuk mendirikan kongregasi baru, tapi ternyata di situ dia punya satu pengalaman bahwa rahmat yang besar itu bisa menjadi atau bisa mendatangkan penderitaan padanya, karena salah satunya ya karena dia bilang, saya nggak mampu, saya nggak punya kekuatan seperti itu. Jadi di satu pihak dia ingin menyenangkan Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan minta, tapi di pihak lain dia tahu dia nggak mampu. Sehingga rahmat itu mendatangkan penderitaan buat dia. Tapi memang harus demikian, sebagai tanda bahwa ini karya Allah. Nah, itulah kerendahan hatinya. Dia tahu nggak mampu, tapi karena Tuhan minta dia untuk lakukan, dia lakukan. Jangan stop di tengah jalan, jangan mundur, Tuhan saya nggak mampu, Tuhan saya nggak kuat, stop ya. Tapi di sini dikatakan rahmat yang besar itu memang mendatangkan penderitaan bagiku karena aku merasa tidak mampu. Tapi positifnya adalah bahwa ini betul karya Tuhan, bukan karya manusia.
bukan karyaku. Bisa dilihat ya, selalu punya pikiran yang positif. Dalam segala hal, dia selalu berpikir positif. Maka dia simpulkan sebetulnya ada perpaduan antara rahmat dan penderitaan. Dan Bunda Maria berkata, ketahuilah putriku, bahwa meski aku diangkat ke martabat Bunda Allah, Bunda Maria kita angkat ya, kita sebut dia Bunda Allah, Ratu Surgawi, Ratu para Rasul, perawan tidak bernoda, perawan tersuci. Gelar-gelarnya luar biasa. Tapi di sini Bunda Maria katakan, walaupun aku diangkat ke martabat Bunda Allah, tapi aku mengalami 7 pedang penderitaan. 7 pedang penderitaan menusuk hatiku. Kita tahu ya, semua ada 7 duka cita Maria. Nasihat lebih lanjut dari Bunda Maria kepada Suster Faustina adalah jangan melakukan suatu pun untuk membela diri. Ini juga berlaku buat kita semua ya. Kita sering dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari, dalam ya banyak hal ya. Kita sering ingin membela diri kalau kita disalahpahami, kalau kita disalahkan, kalau kita dituduh, kalau kita difitnah. Kita ingin membela diri. Tapi di sini dikatakan jangan lakukan sesuatu pun untuk membela diri. Nggak usah bela diri. Tanggunglah segala sesuatu dengan rendah hati. Kalau itu harus terjadi, maka dengan rendah hati kita menerima fakta tersebut. Sehingga dikatakan oleh Bunda Maria, tanggunglah. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan uring-uringan, tapi tanggunglah dengan rendah hati. Allah sendiri akan membela engkau. Jadi kalau kita dipersalahkan, kalau kita dituduh, kalau kita disalahpahami, kalau kita difitnah, jangan bela diri. Itu yang pertama ya, nasihat dari Bunda Maria. Terima aja, jangan membela diri, terima saja dengan rendah hati. Biarkan Allah yang membela engkau. Jadi kalau kita bereaksi, kita membela diri kita sendiri. Misalnya dituduh mencuri. Saya nggak terima dituduh mencuri. Saya membela diri. Saya ingin klarifikasi. Dasar apa kamu menuduh saya mencuri? Kapan terjadinya? Jam itu saya nggak ada di situ. Barangnya mana? Saya juga nggak ambil barang itu. Mana? Buktikan bahwa saya mencuri. Itu pembelaan diri yang kita lakukan dengan kehebatan kita. Saya nggak mencuri, ayo buktikan. Nah, dalam hal ini, Bunda Maria mengajar Suster Faustina untuk tanggung segala sesuatu dengan rendah hati. Jangan bela diri. Ini belajar penyangkalan diri. Tapi bukan titik. Di situ dikatakan oleh Bunda Maria, biar Allah sendiri yang membela kita. Kalau kita dibela sama Allah, takut apa? Ini pelajaran kita pada hari ini ya. Pelajaran yang diberikan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina, tapi juga otomatis pelajaran yang diberikan oleh Bunda Maria kepada kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari Suster Faustina, dia tidak lepas berelasi dengan Bunda Maria. Tadi sudah dikasih contoh ya, pendirian kongregasi, juga tentang tugas kita untuk menyiapkan dunia, bukan menyiapkan diri sendiri saja, bukan menyiapkan keluarga sendiri atau orang-orang di sekitar kita atau komunitas kita saja, tapi Bunda Maria katakan engkau harus mempersiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Dan dengan jelas Bunda Maria katakan kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah hari penghakiman, hari yang sangat mengerikan, bahkan malaikat pun merasa ngeri dengan hari tersebut. Selama masih ada masa kerahiman, ayo manfaatkan waktu yang ada untuk kita mewartakan kerahimannya Tuhan. Dan tidak ada hasil yang dicapai dengan
segitu gampangnya. Semuanya perlu perjuangan, perlu kesetiaan, perlu ketekunan. Bahkan Bunda Maria menjelaskan ada 7 pedang penderitaan yang dia alami. Walaupun dia Bunda Allah, tapi ada penderitaan-penderitaan. Tapi jangan takut, Bapak Ibu semuanya. Tuhan kita tidak mungkin membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia tahu kekuatan kita dan dia tidak mungkin membiarkan kita sampai kita nggak berdaya. Pasti Tuhan akan tolong kita. Itulah pelajaran hari ini yang diberikan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Semoga pelajaran ini juga bisa kita renungkan. Karena Bunda Maria adalah Bunda kita, pasti Bunda Maria juga berharap kita anak-anaknya bisa meneladan Suster Faustina. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.